Bang Si-hyuk mengungkap pikirannya tentang karir Tomorrow by Together sejauh ini. Saat Tomorrow by Together mengadakan showcase untuk perilisan album mereka The Dream Chapter Eternity, selama showcase, para anggota duduk untuk wawancara di mana mereka mengungkapkan beberapa melihat ke dalam bagaimana produser utama mereka, Bang Si-hyuk, melihat kemajuan mereka sejauh ini. Tidak mengherankan, Bang Si-hyuk sangat bangga dengan upaya Tomorrow by Together sejauh ini. Anggota mengungkapkan bahwa produser mereka menghujani mereka dengan pujian yang menawan, seperti Anda telah berhasil menarik konten yang Anda tentukan sejauh ini. Anda menjadi sangat berkualitas tinggi, dan itu semua berkat kemampuan Anda. Menanggapi album terbaru mereka, Bang Si-hyuk ingin para anggotanya bersinar dalam pesona masing-masing. Kami tersentuh karena dia memberitahu kami, mulai dari promosi ini, saya ingin melihat Anda menggambarkan pesona pribadi Anda, dan Anda pasti dapat melakukannya, kata Subin. Dan dengan penampilan pria-pria tampan ini, menunjukkan gaya mereka sendiri yang berbeda dalam pakaian kinerja terbaru mereka. Sekarang, para anggota mengungkapkan proyek dan tujuan baru apa yang mereka pikirkan. Karena kami berupaya meningkatkan kesadaran untuk tim kami tahun lalu, saya ingin fokus memperkenalkan setiap pesona anggota mulai dari promosi ini, kata Subin. Beomgyu berharap dapat mengadakan konser solo pertama mereka ketika situasi global mereda sehingga pertemuan besar aman kembali. Itu tidak akan mudah karena banyak faktor yang terjadi hari ini, tetapi saya percaya itu akan terjadi suatu hari. Saya akan terus bekerja keras untuk hari itu, kata Beomgyu. Mengingat seberapa banyak Tomorrow by Together telah mencapai, sulit untuk percaya bahwa 1 tahun telah berlalu sejak 4 Maret 2019, hari mereka debut dengan Crown. Grup ini telah mengumpulkan terlalu banyak prestasi luar biasa untuk dihitung. Berikut adalah 5 pencapaian paling mengesankan untuk menghormati 5 anggota yang luar biasa dari Tomorrow by Together. Yang pertama, mahkota rookie Grand Slam. Ketika Tomorrow by Together menerima penghargaan artis baru yang bergengsi di Seoul Music Award pada bulan Januari, mereka menjadikan sejarah sebagai satu dari hanya 5 kelompok yang menerima status rookie Grand Slam. Judul ini secara terhormat diberikan kepada beberapa kelompok yang telah menyapu Rookie of the Year di semua 5 penghargaan utama, Seoul Music Award, Melon Music Award, Mnet Asian Music Award, Golden Disc Award, dan Gaon Chart Music Award. Tentu saja, ini bukan satu-satunya piala rookie yang diterima Tomorrow by Together. Kemenangan SMA sebenarnya adalah penghargaan rookie ke-11 grup. Ini membuat mereka kelompok anak laki-laki dengan hadiah Rookie of the Year kedua terbanyak dalam sejarah setelah Stray Kids. Yang kedua, lebih dari 1,5 juta album terjual. Banyak kelompok membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai 1,5 juta penjualan album, dan beberapa tidak pernah mencapai tonggak sejarah itu sama sekali. Tomorrow by Together, di sisi lain, menabraknya dalam waktu kurang dari setahun. Pada akhir Januari 2020, grup ini telah melampaui penjualan 500.000 di Gaon dan Oricon. Tomorrow by Together menjual lebih dari 400.000 album Korea dan lebih dari 100.000 album Jepang di tanggal lalu. Apa yang benar-benar mengesankan adalah bahwa angka ini bahkan tidak termasuk semua album yang telah terjual di Amerika Serikat dan di luarnya. Yang ketiga, emas bersertifikat di Jepang. Berbicara tentang kesuksesan Tomorrow by Together di Jepang, grup ini telah menjadi hit besar di sana sejak album debut Jepang mereka, Magic Hour. Meskipun hanya menampilkan 3 lagu, Magic Hour terjual cukup banyak untuk menerima sertifikat emas RIAJ Jepang. Tentu saja, kesuksesan album ini tidak mengejutkan mengingat Tomorrow by Together menghabiskan 75 jam untuk menjadi peringkat 1 di line musik Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Tower Record mingguan. Magic Hour bahkan menjadi album rookie terlaris di negara ini, menjual lebih dari 50.000 album pada hari pertama rilis. Yang keempat, grup K-pop tercepat untuk memetakkan di Billboard. Keberhasilan angin puyuh Tomorrow by Together tidak hanya terbatas di Asia. Mereka juga telah meraih prestasi di Amerika Serikat sepanjang tahun juga. Ketika mereka merilis The Dream Capture Star, mereka menjadi satu-satunya grup pendatang baru tahun ini yang debut di Billboard 200. Album ini mencapai peringkat 140 dengan 7.000 penjual di minggu pertama.
Selain itu, Dream Capture Star menjadi album K-pop tercepat yang mencapai tangga lagu, memulai debutnya di Billboard 200 hanya dengan 3 hari setelah rilis. Yang kelima, Showcase Amerika Serikat. Menjual tur Amerika Serikat akan menjadi pencapaian besar bahkan untuk artis yang paling mapan. Jadi, bahkan lebih mengesankan bahwa Tomorrow by Together berhasil dalam tahun pertama mereka. Showcase Tomorrow by Together, bintang dalam tur Amerika Serikat, menjual 16.000 tiket mengejutkan di 6 kota di Amerika Serikat. Dengan beberapa tanggal dilaporkan terjual habis hanya dengan beberapa menit. Selain itu, Tomorrow by Together memiliki banyak fans baik di Korea maupun di luar Korea. Setiap anggota Tomorrow by Together mengungkapkan nama panggilan yang paling mereka cintai dari para penggemar. Apakah itu nama yang mereka buat sendiri atau yang dipilih oleh penggemar, idola tidak jelas lepas dari mendapat julukan yang menawan. Selama wawancara Tomorrow by Together dengan majalah Variety, kelompok ini memilih nama panggilan mana yang paling mereka sukai, yang paling sering didengar penggemar. Yang pertama, Beomgyu. Sebelum mempromosikan Can You See Me dan Puma, MOA menjuluki Beomgyu sebagai teddy bear. Sementara dia menyukai nama itu, ada yang baru yang mengambil alih. Dia beralih dari beruang ke anjing berbulu. Saya pikir, sampai rilis terbaru kami, saya selalu disebut boneka beruang. Tetapi baru-baru ini penggemar kami mengatakan saya terlihat seperti orang Malta. Lucunya, dia bisa melihat mengapa penggemar datang dengan julukan untuknya. Dia mulai melihatnya sendiri. Saya pikir, saya mulai melihatnya ketika saya mengenakan pakaian putih juga. Jadi, saya suka nama panggilan itu. Yang kedua, Heningkai. Tidak seperti Beomgyu, nama panggilan Heningkai tidak berdasarkan pada kemiripan dengan binatang. Favoritnya adalah satu-satunya, saya suka Heningkai, Dwijok. Saya pikir itu cocok dengan gambar saya dengan baik. Apa artinya? Dwijok artinya mencari-cari. Karena Heningkai bisa jadi kikuk, julukan apa yang lebih baik untuk diberikan padanya? Dia pikir itu juga pas. Ketika saya melakukan kesalahan, saya cenderung sering meraba-raba. Saya pikir itu nama panggilan yang cocok untuk saya. Yang ketiga, Yeonjun. Nama panggilan yang Yeonjun suka dipanggil oleh penggemar adalah Fennec Fox. Untuk penampilan yang seperti rubah, nama lain muncul yang sangat ia sukai karena makna pribadinya, Mojuk Mosal. Sesuatu yang saya dengar baru-baru ini. Para penggemar telah menggunakan ikatan antara mereka dan Yeonjun untuk membuat nama panggilan yang tepat bagi semua orang, terutama Yeonjun. Itu artinya mati untuk MOA dan hidup untuk MOA. Jadi saya suka nama panggilan itu. Yang keempat, Subin. Tidak peduli seberapa keras Subin mencoba untuk menyangkal betapa banyak penggemar menyamakan dengan kelinci, ia tumbuh menyukainya. Dia memahkotai yang terbesar dari mereka semua. Milikku adalah kelinci raksasa. Aku terlihat seperti kelinci dan aku tinggi. Jadi, aku melihat penggemar memanggilku seperti itu. Selain tinggi badannya, ada alasan lain mengapa Subin menyukai julukan itu. Saya pikir itu lucu, jadi saya menyukainya. Yang kelima, Taehyung. Taehyung yang selalu jenaka tidak harus berpikir dua kali tentang nama panggilan yang paling ia sukai dari penggemar. Itu tidak lain adalah Direktur Kang. Itu datang dari penampilan musik band mereka tahun lalu, di mana mereka membuat semua orang terguncang melihat betapa tampannya mereka mengenakan jas. Penggemar kami memberi saya nama panggilan itu ketika saya pertama kali mengenakan jas, mengatakan bahwa saya terlihat seperti direktur perusahaan. Dia jelas terlihat seperti itu. Dan temui teman-teman BTS dan Tomorrow by Together yang super ekstra. BTS dan Tomorrow by Together memiliki banyak teman selebriti di industri, termasuk satu sama lain. Tetapi, mereka juga memiliki teman non-selebriti yang mendukung mereka di belakang layar. Beberapa dari teman-teman ini adalah di antara ribuan penggemar yang berkumpul untuk melihat BTS tampil di Stadion Wembley di London tahun lalu. Pada tanggal 4 Juni 2019, Jimin men-tweet, "Teman-teman terkasih saya datang untuk melihat konser kami." Spanduk itu dibuat oleh BFF Jimin mengatakan, "Hyung Anda ada di sini," dan menampilkan foto-foto mereka. Fans yang melihat teman-teman Jimin mengibarkan spanduk sebagai bendera mengungkap kegembiraan di kamera. Jimin bukan satu-satunya idola Big Hit Entertainment dengan teman-teman yang super ekstra.
Di acara Tomorrow by Together, para penggemar melihat sekelompok fanboy liar melambaikan kursi mereka di udara. Pada saat itu, Tomorrow by Together tidak memiliki lightstick resmi. Menurut MOA Korea, fanboy ini sebenarnya adalah teman Beomgyu yang keluar untuk menghiburnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.